Selanjutnya itu akan ada dirinya sambutan dari para peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini luar biasa membuat saya terharu dengan kedatangan guru kita yang merupakan kepala sekolah saya dulu, kepala madrasah saya dulu, dan alhamdulillah dengan rasa bangga sempat mendampingi beliau menjadi BK dan banyak hal yang didapatkan. Ketika melihat kepemimpinan beliau, dan saya pikir semua kita yang memang merupakan murid-muridnya sangat merasakan hati itu. Dan terima kasih Ustaz yang hari ini telah berhadir bersama-sama kita, dan mudah-mudahan Ustaz selalu sehat, dan mudah-mudahan untuk yang akan datang bisa bertemu kembali bersama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di masa kepemimpinan saya ini, saat ini baru ini yang pertama kita melaksanakan buka puasa bersama yang seyogianya tahun lalu sudah bisa kita laksanakan, berhubung karena keadaan COVID itu yang menghalangi kita untuk melaksanakannya. Dan ada program kita untuk masa yang akan datang, yaitu melakukan atau membuat pertemuan seluruh guru beserta keluarga besar. Insyaallah mudah-mudahan mari kita doakan itu bisa terwujud, sehingga untuk lebih mengikatkan tali silaturahim kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang saya sampaikan pada hari ini sebagai pembukaan karena mengingat waktu sangat sempit. Sekarang 6:07. Kalau saya lama-lama nanti tidak ada waktu tausiah dari Al Ustaz. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kembali kepada kita semua yang telah hadir dalam undangan Madrasah Alia Mu'allim Unifa. Dan tadinya di awalnya terus terang saya berkeinginan mau memanggil satu persatu dan memperkenalkan pasangannya Ustaz, sehingga nanti ketika ketemu di jalan kita sudah saling kenal mengenal. Ya, ada niatan saya sebenarnya di awal tadi memanggil satu persatu guru-guru Madrasah Mu'allimin, kemudian memperkenalkan pasangannya, kan gitu. Jadi biar lebih erat di antara kita. Ya mohon maaf, izin saya Bapak Ibu, saya mewakili memperkenalkan istri saya berada di sebelah kiri, tepatnya yang memakai jilbab warna biru, ya, pakai baju putih. Dan mohon maaf, izin saya baru kali ini mungkin bisa bersama-sama dengan kita karena memang kami berdua sama-sama sibuk. Ini pun baru saya culik dari sekolahnya, kalau nggak dapat. Jadi begitu juga kalau beliau ada kegiatan di sekolah, saya juga tidak bisa menghadirinya. Jadi izin saya Bapak Ibu sekalian telah memperkenalkan istri dan keluarga saya yang telah hadir pada hari ini. Dan kiranya itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya tausiah yang terus Irham dengan Hasan ini. Hasan Irham. Kayaknya Hasan sekarang sudah terdaftar di Dewan Guru. Baiklah, siraman rohani ataupun bimbingan dari guru kita, murid juga dari Ustaz Rusdi, alumni Mas Mu'allimin, yaitu disampaikan oleh Ustaz Hasanuddin Faridul Yamna. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Ustaz Bawai, Ustaz Bawai, Ustaz Bawe.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita muliakan orang tua kita, guru kita, Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Rusdi. Alhamdulillah pada sore hari ini dapat hadir bersama-sama dengan kita dalam acara buka puasa bersama keluarga besar Mas Muallimin Unifah Medan. Kemudian yang kita hormati Kepala Madrasah Alia Muallimin Unifah Al-Ustaz RUHMA beserta dengan ibu yang berhadir. Kemudian yang saya hormati juga guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Syukur Abrazain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada guru-guru kita. Kemudian yang saya hormati para asatiz dan asatidah yang berhadir pada sore hari ini yang merupakan keluarga besar dari Madrasah Alia Unifah Medan. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 hari yang lalu Ustadz Abdul Rahman Ali bilang ke saya nanti ngisi tausiah. Saya bilang jangan saya, masih ada Ustadz Bawai, Ustadz Irham, ya. Jadi kata Ustadz Rahman, Ustadz yang agak lebih tua. Saya bilang kalau lebih tua pada Bang Man, saya bilang. Iya, karena Bang Man itu lebih tua. Tapi itulah kita semua keluarga besar, ya. Jadi ini bukan siapa-siapa. Memang kita semua sebagian besar yang hadir adalah dari alumni Muallimin Al-Wasliyah, dan juga hadir bersama dengan kita guru kita semuanya. Tadi Ustaz Irha menceritakan sedikit bahwa bagaimana pada saat beliau bertugas ataupun mengajar ataupun menjadi siswa di Muallimin, memang banyak kesanlah yang kita dapatkan. Ustaz Muhammad Rusdi ini tahulah kita, beliau ini orang yang paling sabar, tak pernah marah, ya. Jadi sebagai muridnya banyaklah ilmu yang kita dapatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini waktu kita sebentar saja, nanti disambung sama saya Irham ya. Iya. Dia saya Irfan nanti katanya sambung buka bacaan puasa nanti. Allah malakal sultan, ya. Tujuan akhir dari ibadah puasa yang kita laksanakan adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi, dan kita sudah paham makna la'allakum tattaqun artinya adalah mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang berharap ini bukan manusia, tapi yang berharap ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalaulah Allah yang berharap kepada kita, ini maknanya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan Ramadan ini untuk kita, dan setelah Ramadan ini selesai nantinya kita ini mendapatkan derajat yang tinggi. Takwa itu adalah maqam yang tertinggi sebagaimana Allah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat sekalian, di dalam takwa itu ada iman. Di dalam takwa itu ada ihsan, yaitu kemanapun kita, apapun yang kita lakukan, maka ada di dalam diri kita
keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi apa yang kita kerjakan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Buya Hamka menafsirkan takwa itu adalah memelihara diri dari siksa api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ada tambahan. Kalau definisi takwa pada umumnya imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tetapi Buya Hamka ada sedikit menambahkan memelihara diri, karena sesuai dengan makna dengan kalimat takwa itu adalah wiqayah, artinya memelihara. Jadi penekanannya adalah bagaimana kita mampu untuk memelihara diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan kita meyakini bahwa sekecil apapun yang kita kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Para asatiz dan asatizah sekalian, ada satu riwayat menjelaskan tentang taubatnya seorang laki-laki. Diceritakan ada seorang laki-laki yang selama hidupnya dia selalu berbuat dosa, perbuatan maksiat, segala macam perbuatan maksiat itu dia buat. Mabuk sudah, judi sudah, berzina ya. Akhirnya suatu ketika ada kesadaran dia untuk bertobat. Ya, dia menyesal, dia bertobat kepada Allah dan dia datang ke masjid. Dia datang ke masjid di waktu subuh. Kemudian ikut bersama-sama dengan sahabat yang lainnya sholat, Rasulullah yang menjadi imamnya. Jadi ini menggambarkan bagi kita bagaimana masjid itu itulah terminal akhir kita. Artinya apa? Di masjid itulah tempat kita merenung, masjid itulah untuk kembali menyadarkan diri kita, di masjid itulah tempat kita untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, tiba-tiba tanpa ada sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Kemudian Nabi menyampaikan satu kalimat yang sangat singkat. Apa kata Nabi? Man taraka syai'an fil haram naluhu fil halal. Nabi duduk. Hanya itu saja yang disampaikan Nabi, tak panjang-panjang. Jadi sahabat-sahabat yang hadir pada waktu itu heran, saling bertanya antara satu yang lain, apa maksudnya ini? Ya, hanya satu kalimat itu saja yang disampaikan Nabi. Siapa yang meninggalkan sesuatu di waktu haram akan memperolehnya di waktu halal. Nabi duduk. Setelah itu bubarlah jamaah. Termasuklah laki-laki tadi yang baru saja menyatakan dirinya bertaubat. Pulang. Seiring perjalanan hari mulai malam, laki-laki tadi mulailah digoda oleh setan. Itulah setan. Setan di mana pernah dia ridho, setan ini tak pernah dia senang kalau seandainya ada hamba Allah yang bertaubat, ada hamba Allah yang berbuat baik. Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya setan itu memang kerjaannya menyuruh orang untuk melakukan perbuatan dosa. Termasuklah laki-laki tadi. Laki-laki tadi ini pun digoda oleh setan untuk melakukan perbuatan dosa kembali. Akhirnya laki-laki ini pergilah menuju ke sebuah rumah. Ya, rumahnya ini Pak, rumah seorang janda, tinggal seorang diri. Dengan keahlian yang dia miliki, maka dengan mudahnya dia pun masuk ke dalam rumah si perempuan itu. Pada saat dia sudah berhasil masuk ke dalam, dilihatnya di atas meja terhidang makanan yang cukup lezat, banyak makanan. Akhirnya
timbullah keinginannya untuk menyantap hidangan tadi. Tetapi ketika mau dimakannya hidangan itu, tiba-tiba terngiang-ngiang kembali ucapan yang didengarkannya di waktu subuh, ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meninggalkan sesuatu di waktu haram akan memperolehnya di waktu halal. Akhirnya tak jadi dimakan makanan itu. Ya. Padahal udah lapar juga agaknya dia waktu itu, tapi karena mengingat pesan Nabi itu, akhirnya tak jadi dimakannya. Kemudian pergilah dia ke sebuah kamar. Diperiksanya kamar itu, ternyata disitulah perempuan itu menyimpan hartanya, perhiasannya cukup banyak. Ketika mau diambilnya harta si perempuan tadi, itu pesan Nabi, ucapan Nabi begitu kuatnya di telinga dia. Siapa yang meninggalkan sesuatu di waktu haram akan memperolehnya di waktu halal. Tidak jadi Bapak Ibu diambilnya harta si perempuan tadi. Dia keluar dari kamar itu. Kemudian pergilah dia kamar sebelah. Ternyata disitulah perempuan itu tidur. Maaf-maafnya kalau orang tidur tak ingat apa-apa lagi. Ya, akhirnya muncul syahwatnya, muncul keinginan yang tak baik. Ketika mau dilakukannya perbuatan itu kepada si perempuan itu, ingat lagi dia dengan pesan Nabi. Man taraka syai'an fil haram naluhu fil halal. Siapa yang meninggalkan sesuatu di waktu haram akan memperolehnya di waktu halal. Akhirnya dia tersadar, kemudian cepat-cepat keluar dari rumah itu. Dia istighfar dan menangis sejadi-jadinya. Akhirnya dia pun pergi lagi kemana? Dia pergi ke masjid lagi. Bapak Ibu, ikut lagi dia sholat berjamaah bersama dengan Nabi dan sahabat yang lain. Ketika selesai sholat, pada saat sahabat-sahabat yang lainnya sudah pulang, ini laki-laki tadi ini tetap duduk di sini. Kemudian datanglah seorang wanita menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau mengadu, ya, mau curhat perempuan tadi. Dia bilang, ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi. Diceritakannya, mimpi apa kata Nabi? Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi rumahku didatangi oleh seseorang. Kemudian ya Rasulullah, aku saksikan ketika dia mau memakan hidanganku, makananku tak jadi dimakannya. Kemudian dia pun sempat masuk ke kamarku, dia mau mengambil hartaku tapi tak jadi ya Rasulullah. Dan dia juga ingin berbuat jahat kepadaku tapi tidak dilakukannya. Lantas mau ibu apa? Tanya Nabi. Ya Rasulullah, aku takut jangan-jangan mimpiku ini nanti benar-benar terjadi. Terus, ya Rasulullah, tolong carikan aku seorang pengawal yang bisa melindungi. Akhirnya Rasulullah melihat ke ruangan, siapa yang ada? Tertujulah pandangan Nabi ke sosok laki-laki yang sedang duduk tafakur merenung. Dipanggil Nabi, ya rajul, ta'al. Sini, kata Nabi. Datanglah laki-laki tadi, itu takut ini. Yang laki-laki yang dipanggil Nabi ini ternyata laki-laki yang masuk ke rumah si perempuan itu tadi malam. Dia sudah menggigil, ya Allah, ini jangan-jangan Rasulullah sudah tahu ini, aku pelakunya ini. Ya, padahal perempuan tadi itu tak tahu. Panggil Nabi, sini dulu. Ada apa ya Rasulullah? Sudah menikah? Belum ya Rasulullah. Udah. Akhirnya ditanya Nabi, mau kau menikahkan dengan laki-laki ini? Diam si perempuan tadi. Ditanya Nabi lagi sama laki-laki ini, mau kau menikahkan sama dia? Tak berani dia menjawab. Ya, nah, mungkin inilah kaedahnya, si perempuan tadi ditanya tak bisa dia menjawab, maka ada kaedah as-sukutu alamatur ridho. Diamnya perempuan tuh tanda iya itu ibu. Beda kalau anak-anak gadis zaman sekarang kalau ditanya mau sama dia, mau lama katanya, ya kan, cepat kali menjawab. Ya. Akhirnya Bapak Ibu para jamaah sekalian, dinikahkan Rasulullah lah. Ya, laki-laki tadi
dengan perempuan yang punya rumah itu. Sahlah mereka menjadi suami istri. Akhirnya pulanglah mereka berdua ke rumah si perempuan itu. Sesampainya di rumah itu, dilihat laki-laki itu makanan masih ada di meja. Yang tadi malam dia datangi itu makanan masih utuh lagi. Akhirnya tanpa ragu-ragu dia makan hidangan yang di atas meja itu. Karena apa? Karena sekarang sudah halal. Kemudian harta si perempuan itu dia pakai untuk modal, untuk berdagang. Kenapa? Sekarang sudah menjadi halal. Dan begitu juga perempuan itu pun sudah halal baginya. Akhirnya laki-laki itu pun bergumam, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang meninggalkan sesuatu di waktu haram akan memperolehnya di waktu halal. Nah, Bapak Ibu, para asatiz dan asatidah yang saya muliakan, melalui Ramadan ini tentunya kita berharap bahwa ketika Ramadan ini berakhir nantinya, kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu mampu kita memelihara diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga akhirnya termasuklah kita nanti kepada orang-orang yang mendapat kemenangan. Minal aidinal faizin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya doa ya kepada Ustaz Ilham Rusdi LC dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wahdina siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin واصبر لنا دنيانا واصبر لنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالخير كله عاجله وآجله ما علمنا ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ولإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمؤمنين اللهم اعطنا الصحة والعافية والسلامة والقوة لصيام رمضان والقيام رمضان. اللهم اجعلنا من قامه وصامه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وسلم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih kepada Ustaz Hasanuddin dan Ustaz Ilham yang telah membacakan doa. Memang di waktu-waktu berbuka sangat disunnahkan untuk berdoa. Insya Allah dikabulkan. Apalagi doa jodoh, Ustaz ya.
Insya Allah cepat Ustaz. Mudah-mudahan guru kami yang belum menikah cepat menikahnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru, keluarga besar Madrasah Darul Muallimin Bil Fadilah, sembari kita menunggu azan berkumandang sekitar 1 menit 30 detik lagi, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, insya Allah nanti setelah melaksanakan buka puasa bersama, bagi Dewan Guru yang mempunyai waktu, insya Allah kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah menuju doa, insya Allah. Yang kedua, walimatul isya, insya Allah kita laksanakan sesuai yang telah kami sampaikan, yaitu Sabtu 22 Mei